di sini. Di sini. Kecuali ada budaya tertentu yang bilang iya tidak begini. Itu yang membedakan ibu-ibu yang rajin taklim dengan ibu-ibu yang rajin nonton yang lainnya ya. Alhamdulillah ibu-ibu yang dicintai Allah. Bukan lagi disayangi tapi dicintai Allah ya. Alhamdulillah. Aduh, terima kasih. Saya kalau masuk sini tuh bahagia banget. Bu Vera makasih ya. Ibu punten ya, kalau saya datang ke Rumil sekarang warna bajunya cerah. Itu pasti tadi subuh ada acara. Ya baik, terima kasih. Alhamdulillah. Ya Allah. Saya juga kadang-kadang waktu belajar kedokteran, waktu tahun 87 ya belajar kedokteran, itu setiap masuk laboratorium anatomi itu terkagum-kagum. Kok kayak gini ya? Kok kayak gini ya? Kok kayak gini ya? Ya itu tadi ya. Dan ternyata memang otak pun bersujud. Ya, punya otak Bu? Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Ya Allah, man ini ada pointers. Kok kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak? Emang kosong kepalanya Bu? Punten mau minta pointers ya. Iya, ya Allah. Maaf. Iya, terima kasih. Masa kadang-kadang ada, kadang-kadang. Ya. Saya mohon izin dan mohon maaf nanti kalau modul-modul yang kita paparkan bersama itu selalu cerita tentang tubuh manusia ya. Berkali-kali akan saya jejelin gambar ini. Sengaja supaya ingat punya otak. Ya Allah, inilah dia otak kita ya. Ini otak jenazah Bu yang dikeringkan pakai formalin ya. Ini dari samping kanan. Ada otak besar, ada otak kecil. Ya, biasanya kesepakatan internasional kalau bicara tentang tubuh manusia pakai bahasa Latin ya atau bahasa medis. Otak besar sering disebutnya cerebrum. Kalau otak kecil cerebellum. Nah, gitu. Ya, gampang ngafalinnya. Pokoknya besar cerebrum, BR besar. Kalau otak kecil cerebellum. Nah, gitu ya. Iya. Kalau cerebrofit apa? Vitamin, iya betul vitamin. Buat obat apa? Otak apa tuh? Untuk ini ya, iya. Ini dari atas, ini yang bagian jidat kita, ya. Kenapa sih orang suka bilang otak pun bersujud? Iya karena memang bentuknya bersujud, ya. Sujud. Masya Allah, ya Allah subhanallah. Ini kan otak kita, ini otak kecil nih. Ibarat ini bokongnya, ini tangan kita, ini kepala. Ya. Tapi nggak cuman dari posisi begini bersujud, posisi kebalikannya pun bersujud. Ini ya, ini kaki gitu kan? Itu uniknya otak manusia. Ya, dari depan sini ini otak kecil nih. Ini nampak seperti kepala, ini badannya. Dari depan juga, ini kan jidat kita ya. Ini juga seperti badan kita, ini kaki kita gitu. Makanya ya, subhanallah, masya Allah, otak pun bersujud ya. Iya. Nah ya, dalam surat Al-Hajj ayat 18 ya. Apakah kau tidak mengetahui hanya kepada Allah lah bersujud apa yang ada di langit, di bumi ya. Matahari, bulan, bintang, gunung, pepohonan, binatang dan sebagian besar manusia. Kok nggak semua manusia? Iya, cuma sebagian besar yang bersujud betul-betul ya, berpasrah diri pada Allah. Tetapi di dalamnya otaknya saja sudah bersujud. Ya. Bahkan kalau dibelah gitu, ini ada otak emosi, dia pun bersujud. Karena memang mengikuti bentuk. Ya. Orang kalau yang pesimis ngomongnya gitu. Iya kan terang aja bentuknya begitu. Nggak mudah bikin kayak gini. Iya. Ya, dalamnya pun bersujud. Ya, di dalam ini ada otak yang luar biasa, otak emosi. Ya. Ya, kita lihat lagi ya. Ya.
Jadi memang manusia Allah ciptakan sebaik-baiknya bentuk. Ini pasti hafal dong ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsan. Ya, sebaik-baik. Kalau alimin ahsan. Kalau udah pakai ahsan itu berarti sebaik-baiknya. Ya, the best. Ya. Nah, sekarang kita belah-belah lagi ya otaknya ya. Mau ya Bu dibelah-belah otaknya? Ya, gini. Nah, ini. Ya, ini kalau sering nonton yang acara subuh di Trans TV kan sering saya kasih lihat ini ya. Ya. Begini Bu. Otak manusia ini subhanallah ya Allah ya. Ada yang unik yang tidak ada di otak hewan. Ya. Apa itu yang di depan ini? Ini kasih warna merah. Aslinya bukan merah ya. Dikasih warna merah agar kelihatan ya. Nah, ini. Ini paling depan jidat kita. Pegang dulu Bu. Ya Allah, bersyukur. Ada jidatnya Bu. Makin lapang makin bagus. Luas. Iya, banyak ibu-ibu suka malu ya jidatnya lapang. Padahal itu makin bagus. Ini untuk apa Bu Aisyah? Ini adalah otak yang Allah siapkan untuk kita masukkan ajaran-ajaran kebaikan. Ya. Kalau kita semua sering taklim, kajian Quran, kajian hadis, kita belajar prinsip-prinsip hidup baik dari budaya ya, baik dari orang tua, nasihat-nasihat dan semuanya masuknya di sini. Ini sini. Awalnya ini kosong. Supaya kita berupaya. Kalau pengalaman sebelah mana Bu Aisyah? Pengalaman adanya di belakang yang merah, ini yang frontalis. Tapi kalau kita mendapati pengalaman, kemudian kita ambil hikmahnya dan menjadi sebuah prinsip itu masuk lagi di sini. Misalnya kita dapat pengalaman yang buruk misalnya, menurut kita, ya awalnya kita kesel, marah, kenapa, ya Allah kasih pengalaman saya seperti ini dan sebagainya, ya pengalamannya masuk di sini nih, sini, ya. Tapi kemudian pada saat itu kita mengambil hikmahnya, mengambil pelajarannya, pelajaran itu masuk di sini. Nah, itu tadi. Ya, memang ada tempatnya. Nanti yang akan membedakan seseorang dengan orang lain itu isi ininya nih. Yang rajin taklim, insya Allah ininya penuh. Bahkan gak bakal penuh-penuh sampai kapanpun. Ya. Ini kita sampai umur kapan pun datang terus ke Rumil atau pergi ke taklim lain atau belajar yang lain, enggak bakal penuh, enggak, tenang aja, enggak bakal penuh, ya. Nah, ini dia. Jadi di mana Bu tadi kalau ilmu-ilmu kebaikan, prinsip-prinsip kebaikan, nah ini yang di depan nih, makanya pegang lagi jidatnya, ayo. Udah ada isinya, insya Allah, ya Allah. Bahkan nasihat orang tua pun ya yang nanti mengarah kebaikan, prinsip-prinsip itu masuknya di sini. Itu yang membedakan ibu-ibu yang rajin taklim dengan ibu-ibu yang rajin nonton yang lainnya ya atau kegiatan lainnya. Nah, ini pengalaman di sini. Nah, kalau pengalaman tentu bercampur memorinya, pengalaman baik dan pengalaman buruk. Itu kan kata kita ya, pengalaman buruk atau baik ya. Itu nanti memorinya di sini. Itu juga nggak bisa hilang, sama juga nggak bisa hilangnya yang di sini. Ya, nah itu tuh. Ibu punya pengalaman buruk? Ada ya? Apa sih yang paling buruk Bu? Kira-kira ada yang mau sharing nggak? Pengalaman buruknya apa? Pengalaman paling indah menurut Ibu apa? Siapa yang pengalaman paling indah adalah pada saat ijab kabul? Ya Allah. Tapi ada juga ijab kabul dianggap pengalaman yang tidak indah. Karena dia dipaksa menikah dengan orang itu. Siapa paling indah pengalaman melahirkan anak? Ya Allah.
Siapa paling indah pengalaman wisuda? Apapun itu masuknya di sini. Ya, frontalis. Iya. Dan yang membuat perasaan itu atau pengalaman itu jadi indah dan buruk itu adalah emosi kita. Ya. Di mana otak emosi? Di tengah ini. Dia di tengah. Sebesar apa Bu Aisyah? Sekepalan tangan masing-masing. Coba gini. Nih. Makanya kita waktu kecil kalau berantem sama orang, awas. Itu bawah sadar kita mau bilang bahwa nih otak emosi gue segini gitu. Iya, coba lihat tangannya masing-masing. Waktu kecil kan mungil tangan kita kan? Ya segitu itu juga otak emosinya. Makin besar, makin besar, makin besar. Iya. Kalau makin gemuk gimana Bu Aisyah? Ya beda-beda dikit aja gitu ya. Nah ini segini kira-kira. Di dalam. Ya. Itulah yang nanti mewarnai, yang nanti kita menilai ini pengalaman buruk atau pengalaman baik. Ya. Kan sama aja kan? Ini kita sama duduk di sini sama-sama. Ada kipas angin gitu ya. Tapi mungkin ada ibu karena ya duduknya kepencet, kesel, maka itu dianggap pengalaman buruk. Padahal sama aja duduknya di sini aja kan. Iya. Tapi ada ibu yang emang sengaja kali datangnya pagi ya. Yuk, duduk di depan sini gitu ya. Kakinya lapang banget sampai bisa tuh lihat tuh. Lurus kaki. Ya, nggak apa-apa, paham. Ya, karena gembira jadi pengalaman baik kan gitu. Ya, iya. Ibu pernah dengar istilah masalah? Masalah. Ya. Problem, masalah. Sebetulnya apa masalah itu? Problem itu. Sebetulnya masalah atau problem itu, kata para ahli emosi begini. Masalah sama dengan sikon plus emosi negatif. Sikon, tahu sikon? Situasi kondisi plus emosi negatif. Itu makanya masalah. Ya. Nah sekarang, sikon situasi kondisi ya. Apakah bisa cepat dirubah? Bisa nggak? Ibu merasa masalah dengan suami. Situasi kondisinya kan ibu jadi istri suami itu kan. Ya. Bisa dirubah dengan cepat. Bisa ganti suami dengan cepat. Kalau saya bilang bisa ganti suami, bisa. Kayaknya ada yang ngangguk-ngangguk ya. Tapi dengan cepat. Jadi suaminya kan itu. Karena emosi kita negatif saat itu marah, maka jadi masalah dengan suami. Gitu. Misalnya kita sekarang ada di rumah. Punten, rumahnya yang memang RSSSSSS. Rumah sangat sederhana. Sehingga selonjor saja susah gitu ya. Iya. Tapi kalau emosinya positif tidak jadi masalah. Kan gitu. Ya. Sekarang, apakah kalau kita punya rumah yang sekarang ini bisa dirubah dengan cepat? Beda rumah yang lebih lapang misalnya? Enggak. Dengan cepat maksud saya. Enggak bisa kan? Kalau begitu, apa yang bisa dirubah lebih cepat dari situasi kondisi? Emosi. Masalah adalah situasi kondisi plus emosi negatif. Sepakat dulu ya. Jadi gampang kan? Jadi kalau ibu merasa ada masalah, entar dulu, langsung untuk dipetakan. Tuh situasi kondisinya apa ya? Saya masalah sama anak saya yang pertama. Terus situasi kondisinya apa? Oh anak saya ini. Ya. Cuman kenapa jadi masalah? Emosi saya lagi kesel sama tuh anak. Ya. Anak gak bisa dirubah kan? Bisa ibu dengan cepat mengganti anak? Nggak mungkin. Situasi kondisi. Yang bisa dirubah adalah emosi kita. Dari yang negatif menjadi yang Kenapa? Karena emosi negatif dan positif ada di sini semuanya. Gampang jadinya.
Jadi kalau masalah adalah sikon plus emosi negatif, sekarang kita rubah emosi positifnya, maka masalah terselesaikan. Jadi kalau kita masalah sama suami, yang diganti apanya? Suaminya atau emosinya? Iya. Kalau kita masalah sama anak, yang diganti anaknya atau emosi kita? Kalau kita masalah sama rumah kita, yang diganti apanya? Rumahnya. Bisa, semua bisa. Ibu ganti rumah bisa, ganti suami bisa, tapi tidak cepat. Yang bisa ini, kenapa? Ada di sini, ada di sini. Dulu kalau kita belajar tentang emosi, ingat level emosi? Itu nggak bisa hilang. Makanya kalau kita bilang ya Allah, ya hilangkan marahku, nggak bakal hilang, Bu. Kenapa? Memang marah ada programnya di sini. Yang kita minta adalah ya Allah, angkat marahku, angkat. Supaya apa? Supaya emosi kita terangkat di sini ke emosi positif. Memang program di sini tuh, Bu, betul-betul kayak tangga, betul. Makanya anak sekarang bilangnya move on. Bun, move on dong. Emang gitu papa, gitu kan? Anak-anak aja udah ngerti, papanya nggak bisa diganti. Iya, anak-anak udah ngerti, papanya nggak bisa diganti. Tapi yang diminta sama kita Pak, move. Jadi anak sekarang tuh lebih pintar dari kita. Iya, move on dong Bun. Ya. Move on pasti bisa. Kenapa? Programnya ada. Cuman sering nggak mau. Iya Bu. Bun, move on dong. Ya, ayah kan emang kayak gitu. Ya, gimana? Jadi move on itu pasti bisa, insya Allah, karena Allah yang atur di sini. Cuman kita nggak mau. Ibu kalau lagi kesel sama siapapun ya, terutama sama suami atau anak, kadang-kadang kita seneng itu didiem-diemin dulu. Ntar lu biarin, gue rasain. Kok seneng banget sih ngerasain kesel? Bu, kok seneng banget sih ngerasain, punten nanti yang sebelah sini nggak kelihatan. Ya, kok seneng banget sih ngerasain? Biarin. Supaya apa? Supaya saya bisa labrak dia. Ya Allah. Ya, nah ini tadi, nih ya di sini. Ya. Tapi Bu Aisyah, saya cepet kok move on. Ya, ada yang lagi, saya susah banget move on. Kenapa ya? Padahal semua program ada di kepala. Itu berarti tergantung satu lagi faktor apa? Watak di sini. Watak di sini di kepala Ibu. Coba pegang lagi kepalanya. Ya Allah Bu, itu ada watak Ibu di situ. Sejak kapan ada itu? Ya, sejak Ibu lahir lah. Programnya sudah ada di sini, di sini. Ada orang yang memang ya hasratnya damai. Watak ini kan ada yang damai. Masih ingat ya? Itu kali kalau move on lebih mudah itu. Damai, orang damai kan. Ada orang watak hasratnya kuat, keras. Dia mau move on, tapi dia nggak akan bilang. Ya, saya move on, dia nggak akan bilang. Ya. Ada juga orang yang wataknya gembira. Ya, gembira banget. Kelihatannya move on. Dia udah gembira, kadang-kadang belum. Kenapa? Orang gembira gitu. Ya Allah, Ibu itu gembira banget ya. Tapi kenapa matinya bunuh diri? Ada yang begitu. Karena watak ini, ya watak. Ya. Ada juga yang watak pemikir. Ya, pemikir, perasa. Itu tadi tuh. Ya, move on-nya bukan susah, butuh waktu lama. Jadi bukan susah ya. Ibu-ibu yang watak melankolis bukan susah move on. Butuh waktu lebih lama. Ya. Lola bukan, kenapa? Karena dia mau move on aja dia pikirin. Karena dia pemikir. Iya gak? Kan karena pemikir. Ciri khasnya pemikir. Ya.
Kan itu tangganya ada tuh, dari sedih, takut gitu kan. Nanti kan kesemangat atau gembira itu udah naik 7 tingkat baru gembira. Dari sedih mau naik kelas 1 level aja mikir dia, perlukah aku move on? Itu yang saya bilang, bukan susah, butuh waktu lebih lama. Tapi orang pemikir atau melankolis kalau dia sudah move on, wah mantep itu dia, ya dia sangat berpegang teguh pada tangga itu gitu. Kenapa? Saya lalui lama banget soalnya. Nah, ini di sini dan ini mempengaruhi, ya. Bu Aisyah, yang di oksipitalis apa? Ini biasanya lebih banyak program tentang, ya, gerakan tubuh kita. Ibu, kalau bilang iya, saya setuju. Coba bahasa tubuhnya lewat leher gimana? Iya, saya setuju. Nah, sama kan? Itu di sini. Di sini. Kecuali ada budaya tertentu yang bilang iya tidak begini. Aslinya begini sebetulnya. Aslinya begini. Kalau tidak begini. Aslinya itu Allah udah kasih gitu. Tapi ada budaya yang turun temurun, ya, secara budaya diajarkan sejak kecil tuh bayi itu. Kalau ada bayi udah mau dikasih makan, ya, kamu mau? Do you want it? Yes. Diajarin dari kecil gitu. Do you want it? Yes. Aca. Tapi aslinya programnya tidak itu menggeleng, iya. Sekarang ibu saya minta semua hadap kanan, lehernya, hadap kanan. Bukan sama. Di mana ibu belajar itu? Udah ada programnya, masya Allah. Ya, udah ada programnya. Loncat ya begitu, ya. Gembira begini, ada semua di sini programnya, ya. Dan begitu banyaknya di sini, saya nggak bisa jelaskan detail. Ya Allah, itu baru terkuak sedikit, ya. Ada lagi yang tahun 2000 terkuak. Waktu itu saya sudah pernah cerita, tapi saya senang ulang-ulang, ya. Nah, ini otak nih. Kan tadi kalau kita lihat di dalam, ya, ini kan otak terbelah-belah, ya. Ini lobus frontalis ini depannya nih prefrontal, ya. Ini yang parietalis ini watak dan bakat. Kita belum pernah bahas bakat, ya. Nanti insya Allah kita bahas bakat, ya.